dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik ya, gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut. Ya. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang enam adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Channel dimanapun berada, semoga sahabat diberikan kesehatan lahir dan batin, dan selalu diberikan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam kesempatan ini alhamdulillah saya bisa kembali menjumpai sahabat HS Channel dimanapun berada setelah beberapa hari ini saya terbaring sakit. Dan sebuah hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa ini juga untuk meningkatkan kehati-hatian kita, sahabat, bahwa sudah ada virus baru yang mulai saya sendiri langsung terpapar, ya, yaitu yang disebut dengan super influenza. Gejalanya mirip dengan COVID ya, sahabat ya. Ada panas yang luar biasa 2-3 hari, sesak, dan kemudian diikuti oleh flu berat ya, dengan berubahnya penciuman, kemudian rasa begitu ya di lidah yang tidak jelas, kadang juga mencium bau-bau gosong gitu ya, yang berkelanjutan sampai 10 hari lebih ya. Dan ini mungkin saya pada kesempatan ini mengajak sahabat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik ya, dengan selalu mencuci tangan, kalau perlu menggunakan masker saat merasakan ada gejala flu, sehingga tidak menular baik ke keluarga maupun ke sahabat-sahabat di sekitar kita ya, para tetangga dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan jadi sebuah tazkirah dan pelajaran bagi kita. Saya sendiri merasakan bagaimana yang disebut dengan super influenza ini ya, bukan flu biasa, sesaknya juga luar biasa ya, dan sempat merasa putus asa gitu ya. Berbagai hal yang memang biasa dirasakan oleh orang yang sakit, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah mulai merasa pemulihan sudah mulai berjalan, dan bisa menjumpai sahabat ASN, dan teriring doa semoga sahabat terhindar dari apa yang pernah saya alami ini. Baik sahabat, kita kembali ya kepada topik kita, di mana pada 6 Januari 2026 yang lalu Roy Suryo kemudian melakukan sebuah strike back gitu ya, atau disebut dengan serangan balik kepada barisan Termol yang melakukan kekerasan verbal kalau menurut pendapat saya, di mana di situ Roy Suryo seolah-olah difitnah gitu ya, kurang lebih difitnah, lalu hoax juga menyebar melalui channel-channel atau akun-akun tertentu yang sering menamakan dirinya, diantaranya ya YouTuber Nusantara mungkin ya, diantaranya. Dan secara resmi Roy Suryo melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Tentu ini merupakan sebuah ujian bagi kita semua juga ya, bagi para atau pihak kepolisian, di mana equality before the law ini juga berlaku gitu ya, prinsip-prinsip dasar dari kesetaraan di dalam hukum. Apakah ini akan serta-merta ditindaklanjuti ke tahap berikutnya, kita akan tunggu bersama. Dan kita akan saksikan video di mana Roy Suryo menyampaikan keterangan pers ya, keterangan pers terkait dengan, atau konferensi pers terkait dengan pelaporan beliau ke pihak kepolisian ya, terkait dengan kekerasan verbal yang sudah
dialami oleh beliau. Dan ini mungkin bisa dipandang sebagai sebuah strike back gitu ya dari Roy Suryo, dimana selama ini kan yang selalu dilaporkan itu pihak Roy Suryo CS. Nah sekarang terbalik begitu ya. Apakah pihak atau barisan termo ini mulai kelimpungan dengan laporan ini? Ya kita saksikan dan kita amati saja day by day gitu ya, hari demi hari seperti apa perkembangannya. Selamat menyaksikan konvers atau cuplikan konvers dari Roy Suryo ini terkait dengan pelaporannya kepada pihak kepolisian. Apa yang tadi saya sampaikan, kekerasan verbal yang dialami oleh Roy Suryo ini. Selamat menyaksikan sahabat dan semoga sehat selalu. Ingat, jaga kesehatan, jangan sampai terpapar super influenza gitu ya, karena mirip dengan COVID ya. Berat sekali lah ini ya. Semoga sahabat tidak sampai terpapar. Amin ya robbal alamin. Selamat menyaksikan dan salam waras selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya aturkan terima kasih atas dukungan, support dan semuanya atas perkenannya saya membuat lapor. Jadi sebelum saya membuat laporan ini, saya tentu saja secara etika meminta izin kepada tim lawyer ya, artinya yang di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, di bawah koordinasi litigasinya di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus, dan di bawah koordinasi non litigasi Pak Ahmad Kasimuddin. Dan pada saat itu ditunjuk lawyer langsung yang mendampingi saya pada saat laporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, ada Bang Asam Khan, ada Bang Maidi, ada Bang Samsir Siregar, dan juga ada Samsir Jalil. Samsir Siregar. Dan juga saya terima kasih untuk pendukung yang selalu menyertai kita ya, ibu-ibu dari ARM, yang juga dari teman-teman semua, dari YouTuber juga, ada Michael di sini juga yang ada kaitannya juga sih gitu dengan perkara ini. Jadi nanti saya sampaikan. Jadi intinya begini, ya, pada hari Senin kemarin saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi, dan sudah keluar STTLB-nya /B /114/1/2026 SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis, adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya, kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas Negeri Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, secara lucu, semalam, tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami, ya, Pak Ghafur Sangaji, memang sudah menyampaikan, ya, acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan, ya, gitu, bingung dia, gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang
sudah pakai baju tahanan. Iya, berantakan. Ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan. Calon kali ya. Gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik ya gitu. Tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian, nama-nama terlapor inisialnya akan saya sebut. Ya. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang enam adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada dua klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient. Silakan diuji apapun. Kalau ini apa ijazahnya. Kemudian bentuk kejujuran ya? Artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga. Ini Silakan diuji. silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter Andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu jelas S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Bisa diuji. Ya. Clear ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silakan kalau ada ya silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu. Gitu ya. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi sudah disebut, saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Ya. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Wih, Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk, saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Yes. Ya, dan itu akan sangat membantu kita dan akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya, kenapa saya dibikin videonya? Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka kabar bohong dan fitnah adalah telak ya. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak, tuduhan saya terlibat korupsi Hambalang adalah telak, semuanya adalah fitnah dan kabar bohong. Jadi sekali lagi kepada 7 pelaku ya A, B, D, F, L, U, V siap-siap saja untuk menerima panggilan dari Polda Metro Jaya. Tidak perlu seperti cacing kepanasan, sudah pakai kaos tahanan ya gitu dan kemudian sudah dan baborgol lagi ya gitu itu kan apa. Dan sekali lagi terima kasih untuk TAKA ya di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, Pak Petrus Resi dan Pak Ahmad Kusinudin yang sudah mendampingi dan ibu-ibu semua juga ada lawyer-lawyer ibu-ibu di sini yang memberikan kami saran. Jadi sekali lagi saya tetap dengan etika sebelum saya lapor saya minta izin dulu untuk menerbitkannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.